Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita punya kewajiban, punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Dan tanggung jawab atau kewajiban itu bukan hanya sekedar memberikan anak kita itu makan, pakaian, ataupun tempat tinggal, tapi juga dibutuhkan untuk anak-anak kita itu pendidikan. Pendidikan itu pun bukan hanya yang diberikan di sekolahan, yaitu pendidikan pelajaran yang ada di sekolahan, tapi ada juga suatu pendidikan ataupun pelajaran yang juga sangat dibutuhkan untuk anak-anak kita, untuk masa depan anak-anak kita, yang mungkin di sekolahan tidak didapatkannya. Untuk itu kita sebagai orang tua harus membekalinya, agar jangan sampai nanti setelah anak kita terjun di masyarakat, atau anak kita nantinya kalau sudah dewasa, kemudian menikah, kemudian jadi seorang suami atau jadi seorang istri atau jadi seorang bapak ataupun ibu terhadap anak-anaknya, kemudian juga menjadi seorang saudara, keluarga yang punya mertua, punya ipar, dan yang lain-lain sebagainya. Dan semua itu harus punya ilmunya, bagaimana anak kita itu nantinya bisa menjadi orang tua yang baik terhadap anak-anaknya, dan juga bisa menjadi seorang suami yang baik terhadap istrinya, dan juga bisa menjadi seorang istri yang baik terhadap suaminya, dan juga bisa menjadi anak menantu yang baik terhadap mertuanya, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu tidak bisa dibiarkan begitu saja mengalir tanpa kita bekali anak kita itu dengan ilmu, pengetahuan, ataupun pengalaman kita sebagai orang tua yang pernah merasakan hidup ini, bagaimana menjadi orang tua dan menjadi seorang suami ataupun istri
dan seterusnya. Untuk itu, mari kita didik anak kita itu dari sejak dini, dari sejak kecil kita arahkan. Jadi kalau di rumah anak kita itu kita didik dengan baik, bukan hanya sekedar ditanya ketika di rumah sudah makan atau belum, sudah mandi atau belum, sudah belajar atau belum, umpamanya. Bukan hanya itu saja, banyak waktu-waktu luang, waktu-waktu yang longgar, anak itu kita ajari, kita didik baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Umpamanya kalau menginginkan anak kita itu menjadi anak yang baik dalam hal tutur kata umpamanya, yaitu kita ajarkan dengan teori, dengan nasihat, kalau kita itu harus berkata yang baik kepada siapapun, kepada orang tua, kepada saudara, kepada gurunya, kepada lingkungannya. Kemudian kita sebagai orang tua tentunya harus bisa juga memberi contoh suri tauladan yang baik. Dalam kesehari-harian kita harus berkata juga dengan baik, khususnya di dalam rumah, di dalam keluarga kita dengan pasangan hidup kita harus selalu menjaga dalam bertutur kata, harus baik, tidak ada emosi setiap memecahkan masalah ataupun persoalan. Kalaupun toh ada masalah, diselesaikan dengan baik, dengan bijaksana. Insya Allah seperti itu, sehingga anak itu setiap harinya yang dilihatnya adalah kerukunan, kedamaian di dalam rumah, dan adanya yang dilihat itu tutur kata yang baik, sehingga anak itu tanpa disadarinya dia mencontoh, melihat itu, kemudian dia merasa senang, merasa damai juga. Bahkan mungkin kalau seorang anak yang laki-laki, mungkin dia berharap punya jodoh nantinya seorang istri yang baik, yang tergambarkan seperti kebaikan ibunya, yang tutur katanya yang lembah lembut, umpama seperti itu. Dan kalau punya anak perempuan, mungkin dia berharap punya seorang suami yang bertanggung jawab, yang lemah lembut, yang pengasih penyayang kepada keluarga, yang tidak mengedepankan emosi, marah, yang tidak arogan seperti sikap perilaku bapaknya atau ayahnya. Paling tidak ada gambaran seperti itu, sehingga kebaikan-kebaikan itu menurun ke anak-anak kita,
keluarga kita nantinya. Insya Allah seperti itu. Jadi itulah suatu hal yang sangat penting bagi kita dalam keluarga, dalam mendidik, dalam membekali anak-anak kita untuk masa depan kita. Karena akan beda anak yang dibekali dengan bekal yang baik, yang benar, yang cukup, dengan anak yang tidak dibekali dengan sebaik-baiknya. Sehingga nantinya kalau anak kita itu sudah dewasa, sudah berumah tangga, kalau tidak dibekali dengan baik, sehingga yang ada di dalam keluarga itu mungkin ya perselisihan, mungkin pertengkaran, atau juga dia tidak tahu harus bagaimana, harus apa yang dia lakukan, posisinya sebagai suami ataupun sebagai istri, sehingga banyak hal yang dia lakukan masih seperti ketika masih anak-anak, sehingga apa-apa itu masih minta kepada orang tua, lupa bahwa dia itu sebenarnya sudah menjadi seorang yang dewasa yang akan menjadi seorang ayah ataupun seorang ibu. Nah, itu juga kita tidak bisa menyalahkan anak kita begitu saja, karena ya itu tadi, mungkin selama ini kita tidak memberikan bekal kepada anak-anak kita ketika nantinya masuk ke jenjang pernikahan, kemudian menjadi seorang suami dan istri, dan nanti menjadi seorang ayah dan ibu. Nah, itu yang harus kita pahami, dan itu juga sebenarnya kita berikan pelajaran, kita berikan pendidikan kepada anak kita itu sejak dini sebenarnya, dari sejak kecil. Jadi umpamanya dalam hal pekerjaan yang sederhana saja. Makanya kalau kita punya anak perempuan, ya diajari dari kecil kaitannya umpamanya tentang pekerjaan di rumah, entah itu mencuci, entah itu bersih-bersih, entah itu masak, dan lain-lain sebagainya. Jadi harus diawali dari sejak kecil. Ya umpamanya kalau kecil itu ketika makan, ya mulai diajarkan habis makan piringnya dicuci sendiri. Jadi melatih dari awal seperti itu. Nanti kalau sudah mulai agak dewasa, diajarkan mencucinya bukan hanya piringnya sendiri, ditambah diajarkan mencuci piring yang kotor, piring saudaranya ataupun orang tuanya. Kemudian nanti meningkat lagi seperti mencuci pakaian juga demikian. Dilatih untuk mencuci pakaiannya sendiri. Nanti kalau sudah lebih dewasa lagi, belajar mencuci pakaian ya orang tuanya atau saudaranya. Ini hanya umpama seperti itu. Nanti ke yang lain-lainnya, mungkin juga membersihkan rumah.
Dan itu pun bisa digilir kalau anaknya mungkin lebih dari satu. Mungkin hari ini siapa, hari besoknya siapa, kan seperti itu. Atau setiap minggunya bisa saja diisi dengan kegiatan mungkin bersih-bersih rumah bersama, umpama seperti itu. Nah, itulah awal dari mendidik anak kita, agar anak kita itu nantinya bisa mandiri dan nantinya juga tahu bagaimana cara bersih-bersih. Karena ketika kita menyuruh pun kita ya harus memberi bimbingan. Ya umpamanya cara mencuci kita contohkan. Cara mencuci itu seperti ini nak, umpamanya. Nah, coba latihan. Kita lihat kalau sudah benar ya alhamdulillah. Kalau mungkin kurang benar ya kita kasih tahu. Kan seperti itu. Dan nanti mulai juga kalau punya anak perempuan ya harus juga bisa masak umpamanya. Ya kita latih dari yang terkecil, mungkin cara mengiris bumbu-bumbu masakan, kemudian nanti meningkat cara masak air, cara menggoreng, cara yang lain-lainnya insya Allah. Dan awalnya kita bimbing, kita arahkan, kalau sudah bisa kita coba lepaskan, kita beri tanggung jawab sehingga mulai terlatih bahwa dia punya tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu yang kemudian tidak harus disuruh karena sudah tahu bahwa kewajibannya setiap harinya apakah memasak atau mencuci atau bersih-bersih. Insya Allah seperti itu. Nanti lambat laun anak itu tanpa disadarinya dia sudah punya keterampilan, sudah punya kebiasaan, sudah punya sikap karakter atau kepribadian yang baik tentunya. Dan nanti juga kita berikan pelajaran anak-anak itu bagaimana mengolah pikiran, mengolah hati, mengolah tutur kata kalau dia harus berhadapan kepada orang lain. Ya diantaranya diajarkan bagaimana kalau anak itu berbicara kepada orang tua, kemudian kalau berbicara kepada saudara, kepada tetangga, dan lain-lain sebagainya. Dan itu mungkin tidak didapatkannya di sekolahan dan juga mungkin tidak didapatkan di di tempat pengajian umpamanya, karena selama ini di pengajian itu biasanya hanya fokus belajar membaca Al-Quran, kemudian belajar ibadah, bagaimana cara sholat, cara wudhu, umpamanya seperti itu. Maka kita sebagai orang tua harus paham itu, sehingga jangan sampai anak itu dibiarkan saja tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa, tapi dalam hal ilmu pengetahuan yang saya sampaikan tadi, dia tidak didapatkan. Jangan sampai juga seperti
pepatah istilahnya. Kalau orang Jawa itu ada istilahnya tuwo tuwo tuas, atau istilahnya tua hanya ya umurnya, tapi ilmunya tidak, sehingga ya mungkin bisa dikatakan tidak begitu berguna, karena harusnya tua itu bukan hanya usianya saja, tapi ya pengalaman, pengetahuan, keahliannya juga seperti itu. Karena bisa saja kalau dicontohkan itu usianya sudah dewasa, sudah pantas menjadi seorang ayah ataupun seorang ibu, atau menjadi seorang suami ataupun istri. Tapi ketika dia disuruh umpamanya bekerja, dia tidak tahu harus apa yang dikerjakan. Suruh masak, dia tidak tahu karena tidak pernah diajarkan ataupun tidak pernah masak. Sehingga ya di dalam keluarga nanti banyak menemui kendala, banyak menemui masalah. Kalau hidupnya itu kebetulan nasibnya yang boleh dikatakan beruntung, jadi orang yang kaya, ya alhamdulillah, sehingga dia tidak perlu mengerjakan, cukup dengan membayar pembantu, semuanya beres, entah itu bersih-bersih, entah itu mencuci pakaian, entah itu masak, dan lain-lain sebagainya. Tapi kan kita tidak tahu ke depannya kita itu, maka ketidaktahuan itulah yang harus kita antisipasi. Kita siapkan anak-anak kita agar suatu saat kalau menemui masalah, problem kehidupan berumah tangga, dia sudah siap. Jadi itu yang harus kita ketahui. Dan hal yang seperti itu sebenarnya juga sudah diajarkan oleh Allah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya contohnya Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah disiapkan oleh Allah atau sudah direncanakan oleh Allah jauh-jauh hari. Dan mungkin para nabi sebelumnya sudah tahu bahwa nantinya pada suatu saat ada seorang nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah, yang orangnya seperti ini, dan lain sebagainya. Dan nabi itu juga ternyata disiapkan oleh Allah, bukan hanya penciptaannya, tapi kepribadiannya, wataknya, semuanya dipersiapkan oleh Allah, karena nanti Rasulullah akan menghadapi kehidupan yang mungkin butuh sebuah ketabahan, kesabaran, dan banyak rintangan, banyak musuh, dan peperangan demi peperangan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga apa? Agar Rasulullah itu jadi orang yang sabar dan tangguh tadi, dididik oleh Allah secara langsung dengan istilahnya itu pengalaman pada diri Rasulullah. Dari kecil sudah tidak punya ayah, ayahnya meninggal. Terus kemudian beberapa tahun ibunya meninggal. Kemudian ikut neneknya hanya beberapa tahun, kemudian meninggal. Kemudian ikut pamannya. Itu kan sesuatu yang mungkin
menyedihkan, dan itu butuh sebuah ketabahan dan kesabaran, dan itu boleh jadi menjadikan Rasulullah itu kuat menghadapi persoalan-persoalan nantinya yang begitu banyak, yang tidak ringan. Di antaranya kan seperti itu. Juga Rasulullah itu dilahirkan bukan di tanah yang subur makmur seperti di kita di Indonesia, tapi dilahirkan di tanah suci di Arab yang tandus kering, yang ya hidup harus menempuh banyak keprihatinan, dan itu Allah memperlakukan seperti itu boleh jadi karena Allah ingin mendidik kekasihnya Rasulullah itu agar menjadi orang yang luar biasa, yang mampu menghadapi segala macam kesulitan dalam hidup ini. Kan seperti itu. Jadi kalau kita menginginkan anak-anak kita itu nantinya menjadi anak yang ya tangguh, anak yang kuat, anak yang sabar, anak yang bisa prihatin, bukan anaknya yang manja, anak yang taunya senang, taunya minta ada, anak yang maunya itu hidup tuh ya senang aja, nggak ada susahnya. Maka kalau kita itu salah mendidiknya, sehingga yang susah nanti juga keluarga, orang tua kita, kan seperti itu. Karena setelah umpamanya menikah, sehingga kita yang terpaksa sebagai orang tua masih seperti yang dulu, anaknya minta, Pak, minta ini, minta itu. Ya kalau mintanya hanya sekedar beli beras, umpamanya karena habis, karena mungkin belum bisa bekerja, mencari uang, seperti kita umpamanya mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kadang-kadang mintanya itu tidak sederhana. Umpamanya minta buatin rumah, umpamanya minta kendaraan, kan itu ya memprihatinkan. Karena apa? Karena mungkin ya tidak ngerti kalau namanya sudah berumah tangga itu sebenarnya sudah berani bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik sandang, pangan, ya papan, kan seperti itu. Tapi karena tidak mendapatkan bekal dari kecilnya ketika masih jadi anak-anak, hingga tidak tahu bahwa itu sebenarnya sudah bukan tanggung jawab orang tua sebenarnya, tapi tanggung jawab anak itu sendiri. Sebenarnya seperti itu. Tapi ya karena mungkin ketidaktahuan dulunya mendidik, sehingga yang terjadi seperti itu. Maka untuk itu kita sebagai orang tua, agar nantinya kita itu tidak kesulitan, tidak kerepotan kalau anak-anak kita itu sudah menikah, yang harapannya ya sudah meringankan beban kita. Maka dari awal didiklah anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, dengan pengalaman yang pernah kita lakukan, ya pengalaman yang enak dan yang tidak enak, sehingga anak kita itu benar-benar siap menjadi seorang suami atau istri, siap menjadi orang tua, dan juga siap menjadi anggota masyarakat yang harus ya saling tolong menolong, saling
membantu di dalam masyarakat, umpama seperti itu. Nah ini yang harus menjadikan salah satu PR bagi kita, tugas bagi kita terhadap anak-anak kita. Dan kita ini ya kalau bisa itu menjadi orang yang mungkin ya lebih baik dari orang-orang tua kita dulu dalam hal kebaikan. Jangan kita itu mengikuti sesuatu atau orang-orang tua kita dulu yang itu sebenarnya ya untuk saat ini sudah kurang tepat. Mungkin dulu ya itu dulu, kalau sekarang tidak. Ya dulu karena orang tua kita mungkin tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, ada yang mungkin tidak pernah sekolah, dan mungkin dulu ya tidak ada orang tuanya dulu, mbah-mbah kita juga mengajari bagaimana kita itu menjadi anak yang bisa mandiri, yang jadi orang tua nantinya, orang tua yang bertanggung jawab. Mungkin dulu tidak, tapi itu kan dulu. Sekarang kita itu sudah lain, sudah zamannya sudah maju, sehingga semuanya itu ya harus dipersiapkan dengan baik, karena situasi kondisi sekarang dengan dulu itu ya berbeda tadi. Paling tidak umpamanya kalau dulu itu anak itu cuma diajari bagaimana bisa bekerja, nyangkul di sawah umpamanya. Kemudian ya kebutuhannya kalau sudah makan, pakaian, rumah sudah. Tapi kan sekarang itu ya butuh untuk beli gas untuk masak, untuk beli pulsa, untuk bayar listrik, untuk beli bensin, dan apa-apa serba uang. Dan kalau tidak punya itu ya kita akan kesulitan hidup ini. Jadi karena persoalannya, kondisinya lain, maka kita juga harus mempersiapkan anak kita itu juga lain, tidak sama dengan yang dulu, sehingga kita persiapkan benar-benar anak-anak itu sehingga dia itu nantinya bisa menghadapi persoalan-persoalan hidup ini yang begitu kompleks, dia bisa mengatasinya nantinya dan tidak harus merepotkan orang tua, karena orang tua itu kan inginnya anak-anak itu kalau sudah dewasa, mandiri, berkeluarga, itu bisa meringankan beban orang tua. Karena orang tua ya namanya orang tua itu lama-lama ya tidak sekuat dulu untuk mencari nafkah, sehingga kalau bisa itu nantinya anaknya yang bertanggung jawab mengurusi orang tua. Harapannya seperti itu paling tidak. Tapi kalau tidak dipersiapkan, pinginnya pensiun, istirahat, karena sudah tua, tapi malah banyak masalah, sehingga apa-apa masih orang tua, bukannya tambah ringan, tapi tambah berat. Ya beratnya apa? Ya kalau dulu ya badannya masih sehat, kuat, masih muda. Sekarang sudah tua, masih dibebani ngurusi anak, juga ngurusi cucu umpamanya. Nah itu kan jadi persoalan yang harus kita pikirkan ke depannya. Jadi untuk itu mari kita usahakan, kita bimbing, kita didik anak-anak kita ke arah sesuatu yang bisa bermanfaat, bisa berguna untuk anak kita, untuk masa depan kita, agar bisa hidup
lebih baik lagi, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya bermanfaat bagi kita semuanya, dan bagi anak-anak kita ke depannya, insya Allah. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.